Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfirmansyah. Saya merupakan guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah, Palembang. Dan pada saat ini, bertepatan di hari Selasa, pada tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan UKIN uji kinerja di kelas 8 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada materi menjadi pribadi yang berintegritas dengan memiliki sifat amanah dan jujur dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, baik anak-anak kami sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Harus lebih baik. Baik, alhamdulillah. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak kami sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, untuk supaya mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam pertemuan kita pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa dalam pertemuan pada hari ini. Baik, selanjutnya saya mau bertanya kepada sekretaris pada khususnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Baik, alhamdulillah semuanya bisa berkesempatan hadir pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, ya. Baik anak-anak kami sekalian, selanjutnya saya mau kalian mengecek kerapiannya terlebih dahulu. Kalau misalnya masih ada pakaiannya yang belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Silakan dicek. Dan kalau misalnya masih ada sampah yang di bawah meja, di bawah kursi, silakan diambil. Tapi disimpan dulu, nanti waktu jam istirahat silakan dibuang. Oke ya, sudah? Baik. Selanjutnya anak-anak kami sekalian, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah sekilas membahas berkaitan dengan satu materi, yakni di bab 2. Apa pembahasan kita? Iman kepada Kitab Allah. ya. Jadi kitab-kitab Allah itu ada berapa? Yang pertama kitab, yang kedua kitab, Zabur. yang ketiga kitab, Injil. dan yang terakhir kitab. Al-Quran. Oke, selanjutnya kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kitab yang menyempurnakan di antara kitab-kitab yang sebelumnya, yakni kitab Al-Qur'an. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah materi kita sebelumnya. Nah, pada hari ini anak-anak kami sekalian, kita akan membahas materi di bab 3, yakni berkaitan dengan menjadi pribadi yang berintegritas
dengan sifat amanah dan jujur. Dengan sifat amanah dan jujur. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian, bagaimana tanggapan kalian kalau seandainya kalian menitipkan barang, kemudian barang yang dititipkan kepada orang lain, barang kalian itu, ternyata setelah kalian pinta kembali, barang tersebut rusak, bahkan mungkin hilang. Bagaimana tanggapan kalian? Oke, pastinya merasa kecewa dan pastinya kesal. Kemudian, bagaimana tanggapan kalian tentang kalau misalnya ada siswa yang ketika dia ujian, kemudian dia menyontek, ya? Bagaimana tanggapan kalian? Pastinya merasa kecewa. Kenapa kecewa? Karena dia tidak jujur dalam menyelesaikan soal-soal ujian. Nah, anak-anak kami sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat, peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian dan dalil nakli tentang perilaku amanah dan jujur dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis kasus-kasus aktual yang berkaitan dengan perilaku amanah dan jujur. Kemudian selanjutnya peserta didik terbiasa menerapkan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan akhlak mulia. Baik, anak-anak kami sekalian, selanjutnya untuk supaya memantapkan pembahasan kita pada hari ini, maka ini ada video, silahkan disimak videonya. Kemudian nanti dicatat masalah-masalah apa yang terdapat dalam video tersebut, dan nanti silahkan diutarakan. Akan nanti saya tanya, apa poin-poin penting yang didapat dari video itu, yang berkaitan dengan pentingnya amanah dan jujur. Baik, silakan dilihat videonya. Selamat menyaksikan. Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah video yang menceritakan tentang pentingnya memiliki sikap amanah dan jujur. Oke, baik. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Ada terdapat masalah? Ada. Masalahnya itu adalah karena Dika itu tidak. Apa bentuk ketidakjujuran Dika sebelumnya? Korupsi. Yang seharusnya kembaliannya itu 40.000, diambil 20.000. Dapat 20.000. Apakah yang dilakukan oleh Dika itu boleh untuk kita lakukan? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena itu mencerminkan ketidakjujuran. Ya, kemudian masalah yang kedua adalah bagaimana ketika Dika itu menyesal. Ya, Dika itu menyesal. Menyesal apa yang disesalkan Dika? Karena dia sudah tidak dan pada akhirnya uang itu dikembali. Paham sampai sini? Jadi orang jujur sudah pasti akan dapat dipercaya. Oke, baik anak-anak kami sekalian. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi kelompok sudah ditetapkan. Satu kelompok itu ada 5 orang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi nanti dari LKPD ini bisa kalian diskusikan bersama. Ya. Kelompok 1, ini kelompok 2. Kemudian yang sebelah sana kelompok 3. Ini kelompok 3. Dan selanjutnya kelompok 4. Dan kelompok D. Baik. Sebelum kita laksanakan diskusi kelompok untuk supaya lebih menumbuhkan semangat dan konsentrasi, yuk kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk silakan berdiri dulu semuanya.
Oke, berdiri semuanya. Kita akan melaksanakan tepuk semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, semangat, bersemangat. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Ayo kita bersemangat, ayo kita konsentrasi. Bersemangat dalam belajar. Sekali lagi. Tepuk semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Ayo kita bersemangat, ayo kita konsentrasi. Bersemangat dalam belajar. Oke, silakan duduk semuanya. Sudah bersemangat dan saya harapkan bisa konsentrasi dalam melaksanakan diskusi pada hari ini. Oke, baik anak-anak kami sekalian, sebelum kalian laksanakan diskusi, ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya beberapa tahapan yang ada di LKPD ini. Nah, jadi di LKPD ini, lembar kerja peserta didik ini anak-anak kami sekalian, itu ada instruksinya. Kalian untuk mendiskusikan terkait dengan sebuah kasusnya. Nah, bisa kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kalian. Boleh silakan diskusikannya dengan mengambil sumber dari buku dan dari ide-ide kalian masing-masing. Paham? Paham. Oke, baik. Silahkan diskusikan bersama dengan teman-temannya. Ya, silakan didiskusikan. Jelaskan pertanyaannya, itu ada 5 pertanyaan. Nah, diskusikan ya. Nah, inti permasalahan dalam studi kasus itu adalah bagaimana sikapnya si Rina. Ya. Ya. Oke, siap. Sudah ada keterangannya di sini. Ya, baik. Silakan diskusikan. Nah, menjawab soalnya nanti, ya, menjawab soalnya bisa ditulis di sini. Ya. Bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan? Nah, intinya harus kalian identifikasi masalahnya apa. Sudah cukup ya waktunya untuk diskusi. Kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing, ya, yang sudah kalian lakukan tadi bersama dengan rekan-rekan kelompoknya. Oke, baik. Yang pertama, silakan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1. Baik, perwakilannya silakan maju ke depan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Mempresentasikan. hasil diskusi kami. Jelaskan secara singkat pengertian amanah dan jujur. Tegasi sesuai dengan apa yang diamanatkan. Jujur. Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong atau mengatakan yang sesungguhnya. Ini adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan kenyataan yang sebenarnya. Kejujuran adalah dasar dari semua akhlak yang baik. Mengapa menyimpan uang kas dalam dompet pribadi merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam manajemen? Uang kas, aset publik atau organisasi seharusnya dipisahkan dari uang pribadi. Pencampuran keduanya menjadi salah satu dalam dompet pribadi, meningkatkan risiko penyalahgunaan, salah hitung, atau dalam kasus ini, risiko kehilangan massal. Jika Rina memilih berbohong, pilihan 1, apa bahaya terbesar dari sudut pandang akhlak dan keimanan sifat munafik? Bahaya terbesar dari sudut pandang akhlak dan keimanan adalah bahwa ia telah melangkah ke dalam perilaku kemunafikan. Dalam Islam, sifat munafik adalah ketidaksesuaian antara apa yang. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, di antara kelompok yang lain, siapa kira-kira yang mau bertanya untuk kelompok 1 ini? Ya, silakan. Oke, baik. Apa yang harus dilakukan oleh si Rina agar tidak melakukan kesalahan yang sama? Artinya, dia selalu menggabungkan antara uang pribadinya dengan uang kas. Ketika jatuh, maka uangnya tersebut ya hilang, tak bisa ditemukan. Nah, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaannya.
Jika Rina kembali diberikan amanah, maka ia harus mencatat amanah itu dengan baik, memisahkan uang pribadi dengan uang kelas. Oke, baik. Jadi dia harus bisa berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, yakni dengan cara ya memisahkan uang kas dengan uang pribadi. Bagaimana? Sudah paham? Sudah ya? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Baik, anak-anak kami sekalian, dari beberapa kelompok yang sudah tadi maju, kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwasanya jujur itu penting untuk bisa dimiliki ya. Meskipun nanti pada akhirnya ada hal-hal yang tidak mengenakkan yang akan kita terima. Makanya ada satu kaidah yang disebut dengan qulil haqqa walau kana muron. Sampaikanlah yang hak, sampaikanlah yang benar, sampaikanlah yang sesungguhnya, sampaikanlah sesuai dengan faktanya, walaupun pahit yang engkau rasakan. Ya, seperti yang sudah terjadi pada Rina, meskipun dia uangnya hilang, dia harus sampaikan yang sebenarnya seperti apa. Kepada ketua kelas, kepada teman-temannya di kelas, dan terkhusus kepada wali kelasnya. Dia sampaikan hal yang sebenarnya. Itulah tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok yang sudah tampil maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya mereka. Nah, maka oleh sebab itu, amanah dan jujur itu adalah satu kesatuan, erat kaitannya. Orang kalau sudah jujur pasti amanah, dan kalau sudah amanah pasti dia jujur. Tidak bisa dipisahkan. Paham sampai sini? Paham. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya saya mau bertanya kepada kalian semua di sini, bagaimana perasaan kalian ketika kalian belajar tentang integritas yang berkaitan dengan sifat amanah dan jujur? Senang? Baik, alhamdulillah senang ya. Ya, semoga saja tidak hanya sekedar kita pelajari, tapi juga kita mampu untuk mempraktikkannya, menerapkannya, sifat amanah dan jujur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, jadi amanah itu anak-anak kami sekalian ada ya macam-macam. Kalau yang kita pahami amanah itu definisinya adalah ya menyerahkan sesuatu kepada orang lain ya untuk dapat dijaga, dilindungi dan dilaksanakan. Ya, artinya mempercayakan sesuatu kepada orang lain untuk supaya dia mampu dijaga, mampu untuk dirawat, dan mampu dilindungi dan dilaksanakan. Bentuk-bentuk amanah itu ada 3. Yang pertama amanah kepada Allah, yang kedua amanah kepada orang lain, yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Kalau amanah kepada Allah sudah pasti. Kemudian berkaitan dengan jujur. Jujur itu maknanya adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan dengan hati. Ya, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Makanya jujur ya, ini adalah salah satu akhlak terpuji, bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu terkenal dengan jujurnya sampai dia akhirnya dikasih gelar yang disebut dengan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Oke, baik. Barangkali hanya sekedar demikian kesimpulan daripada materi kita. Dan selanjutnya anak-anak kami sekalian, nanti kalian di rumah silahkan cari tugasnya. Apa tugasnya? Untuk mengobservasi atau meneliti contoh-contoh perilaku amanah dan jujur baik ketika kalian berada di rumah maupun kalian ketika berada di sekolah. Ya, contoh-contoh perbuatan jujur dan amanah. Oke, itu nanti silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Dan selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan sholat sunnah. Ya, yang pertama adalah sholat sunnah istisqa, kemudian yang kedua sholat gerhana, dan yang ketiga sholat jenazah. Itulah materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, sekedar demikian barangkali pertemuan kita pada hari ini anak-anak kami sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.